Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman selalu sehat dan selalu dilancarkan usahanya. Di video kali ini saya akan membahas lebih detail lagi, terutama tentang suhunya dalam proses cumi kering ini. Di sini target pasaran kita adalah pasaran Korea dan Jepang. Kenapa kita target pasaran di Korea dan Jepang? Karena disitulah harga pasaran ekspor cumi kering ini paling tinggi. Karena proses cumi kering ini melalui beberapa tahap dan beberapa ruangan tentunya. Di dalam suhu tiap ruangan itu berbeda-beda, jadi nggak sama ya teman-teman ya. Misalkan di ruang 1 suhunya sekian, di ruang 2 sekian, dan di ruang 3 sekian. Untuk penyimpanan itu rata-rata sama ya, cuman ruang 1, 2, dan 3 itu yang berbeda-beda dalam prosesnya. Ini isi berapa? 1, 2, 3. Ini video kemarin pas kita bongkar ban yang sudah jadi di Castory yang kita proses selama beberapa bulan dan terkumpul sekian ton. Jadi pembelinya dari Korea itu datang melihat langsung apakah layak untuk ekspor atau tidaknya, tapi alhamdulillah lolos semua untuk ekspor. Jadi langsung kita bahas satu persatu langkahnya. Dimulai dari bahan baku. Bahan baku untuk menghasilkan hasil yang bagus, bahan bakunya itu harus bagus ya. Kalau dari bahan bakunya sudah tidak bagus, kita tidak bisa mencapai kualitas A atau kualitas yang terbaik. Di sini kami proses mengambil bahan baku cuminya itu cumi harian. Maksudnya cumi yang harian itu ada yang nelayan yang 1 malam atau 2 malam itu sandar. Jadi nggak terlalu lama cuminya ditimbun di kapal. Ada juga yang 4-5 hari begitu dari kapalnya, itu juga masih bagus. Itulah yang dimaksud cumi harian. Ada juga yang bertanya, subbreaker saya ya, Mas, apakah kalau pakai cumi frozen itu bisa dari kapal-kapal frozen itu? Jawaban saya bisa, tapi kemungkinan besar kita nggak bisa menembus kualitas A. Itu masuknya biasanya itu kualitas C untuk ekspornya ya. Jadi kita tidak sarankan kalau untuk cumi frozen kualitas A itu kita tidak sarankan. Paling masuknya kualitas C, tapi ya bisa buat ekspor. Untuk tutorial pengupasan kulitnya sudah ada di video sebelumnya ya. Jadi kita langsung bahas ke ruangannya, yaitu ruangan 1 untuk penjemuran atau pengeringan pertama. Nah, ini adalah bentuk ruangan pertama atau ruang 1. Kita bentuk sedemikian rupa. Itu ada alasannya ya, jadi tidak asal-asalan saja. Nah, kalau dibuat bentuk seperti ini, di bagian leher cuminya dan di bagian ekornya itu akan kering sempurna. Jadi kalau kedua bagian itu tidak kering sempurna, maka cumi akan bau dan cepat busuk. Untuk temperatur suhu di sini kita pakai 40 derajat Celcius.
Di sini kita pakai pemanas ruangan dan juga kipas untuk meratakan aliran udaranya, dan jadi setiap cumi itu kena udara panas. Dan jangan lupa ventilasi udara. Di sini fungsi ventilasi udara adalah untuk membuang kelembapan udara dari hasil penguapan pengeringan. Jadi itu wajib sekali ya kawan-kawan ya. Di kesimpulannya, kalau udara yang lembab itu tidak dibuang keluar, cuminya akan lama keringnya dan cuminya akan lembab dan gampang berjamur. Di situ intinya. Lanjut di ruang kedua, kita buat bentuknya sedemikian rupa. Karena cuminya sudah agak kering dari pertama, kita pakai suhu 40 sampai 50 derajat Celcius. Nah, aktivitas di ruangan kedua ini adalah kita tinggal membolak-balikkan bagian cumi mana yang belum kering. Kita bolak-balik, terutama di bagian rambut-rambut cuminya itu ya, atau kaki-kakinya lah. Untuk durasi panjangnya di ruangan ini adalah 3 sampai 4 jam di ruangan kedua ini. Untuk ciri-cirinya yang mau masuk ke ruang 3 adalah cuminya itu sudah tidak berkilau airnya, dan kalau disentuh itu sudah tidak nempel ya. Untuk peralatan di ruang kedua ini sama, masih pakai pemanas dan juga kipas, dan jangan lupa juga ventilasinya ya. Lanjut kita ke ruangan ketiga atau ruangan dingin. Pengeringan sempurna terjadi itu di ruang AC ini, ruangan dingin. Di sini kami ruangan ukuran 6 kali 8 meter itu memakai 2 AC, yang masing-masing AC memakai suhu dingin 16 plus 16. Jadi kalau teman-teman mau desain ruangan sendiri, dikira-kira saja ya, kira-kira seperti itu. Di sini pasti teman-teman ada yang bertanya-tanya, mengapa di ruang AC kok bisa kering? Nah, di sini itu kita pengeringnya tetap pakai kipas, dan AC-nya itu suhu dinginnya akan mengikis secara perlahan, tapi intinya kita pakai kipas untuk mengeringkannya. Dan dari sinilah, dari ruangan inilah kita bisa menghasilkan hasil cumi yang kering tapi hasilnya putih, tidak kuning teman-teman. Dan perlu diingat, proses ini kita tidak memakai bahan kimia atau bahan pewarna sedikit pun, ini alami ya. Nah, setelah cumi kering sesuai target, baru kita rapikan, potong bagian-bagian yang sekiranya kurang rapi sebelum kita simpan ke kastorit. Nah, untuk urusan ukuran kualitas, teman-teman koordinasikan dengan bagian pemasaran, karena beda tempat, beda produksi itu pasti beda kualitas, dan ukurannya juga, ukuran yang dipesan atau yang dipasarkan itu pasti beda. Jadi teman-teman koordinasikan dengan bagian pemasarannya. Lanjut kita packing dan go ekspor Korea dan Jepang. Nah, sekarang silahkan bagi teman-teman yang mau mempraktekannya. Untuk yang kurang paham bisa komentar atau chatting dengan saya, pasti akan saya tanggapi. Nomor WA saya ada di video sebelumnya. Kalau nggak sibuk pasti saya jawab. Semoga video tutorial ini bisa membantu teman-teman menembus pasaran ekspor untuk usahanya biar lebih maju. Terima kasih telah menonton video kami.
dan semoga membantu bagi teman-teman yang mau bercita-cita ekspor ke Korea dan Jepang seperti kami. Salam dari semua kru dan tim kami, salam sukses selalu, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.